Strict liability adalah tanggung jawab mutlak yang dibebankan pada pihak baik perorangan atau korporasi karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berada di dalam rentang kendalinya. Namun, ketentuan tentang strict liability yang menjadi instrumen negara untuk memastikan lestari dan berfungsinya lingkungan hidup untuk menunjang ekosistem dan kehidupan manusia ini terancam oleh gugatan Asosiasi Pengusaha Kehutanan Kelapa Sawit. Ketentuan tanggung jawab mutlak juga berfungsi melindungi warga negara atas risiko serius atau ancaman bahaya dari aktivitas usaha dan kegiatan. Menurut keahlian dan analisis saya, peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang kita kenal dengan Undang-Undang PPLH ini adalah sebuah peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir segala pengaturan terkait dengan lingkungan hidup. Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan payung hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup dengan muatan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan terkait seperti perluasan alat bukti, perluasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sanksi-sanksi yang telah dipertegas dalam undang-undang ini baik secara pidana, perdata maupun administratif dalam menjamin kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia dalam bidang lingkungan hidup. Dalam menjamin keamanan, keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik, maka perlu harus dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya peraturan undang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup itu. Yang kedua, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan tersebut seperti jaksa, polisi, dan hakim yang khusus yang menangani sengketa atau konflik lingkungan hidup ini. Yang ketiga, adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini. Yang keempat, kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan ini. 1. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian dipertegas lagi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang tertuang dalam pasal 88. Penjelasan pasal 88 yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Mereka yang menggugat pasal 88 ke Mahkamah Konstitusi ini karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Menurut penulis dan keahlian saya, argumen ini tidak relevan karena justru ketentuan tentang strict liability ada untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hendaknya kita harus peduli dengan gugatan itu dan mengambil sikap karena berpotensi menjadi ancaman lingkungan hidup yang baik dan sehat, pun juga mengancam hak-hak lingkungan yang mempunyai mekanisme tersendiri yang sesuai dengan daya dukungnya. Yang kedua, konsep tanggung jawab mutlak dalam perspektif hukum pidana. Dalam lapangan hukum pidana, prinsip tanggung jawab mutlak ini menegasikan pembuktian kesalahan berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental. Pemidanaan haruslah dapat dilihat dari pertanggungjawaban perbuatan seseorang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut.
Pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pembuat. Maka apabila orang yang melakukan tindak pidana maka bertanggung jawab haruslah dikenakan kepada para pelaku. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana telah melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam sistem hukum common law, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat. Paulson menafsirkan, suatu kelakuan tidak dapat dikatakan suatu kejahatan tanpa maksud kehendak jahat. Dengan demikian, dalam sistem common law bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh adanya mens rea pada diri seseorang tersebut. Dengan demikian, mens rea yang hal ini dapat kita lihat dari rujukan sistem hukum civil law, atau dengan kata lain dapat kita sinkronkan dengan ajaran guilty of mind, merupakan hal yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Prinsip ini kemudian dinegasikan prinsip tanggung jawab mutlak. Pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku, terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Prinsip tanggung jawab mutlak juga dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku. Sehingga berangkat dari prinsip ini, praktis kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lebih banyak dibebankan kepada perusahaan. Contoh kasus yaitu kasus Lapindo merupakan contoh sebuah peristiwa yang menarik. Berlarut-larutnya pemeriksaan kasus Lapindo dan tarik-menarik antara kepolisian dan kejaksaan belum juga dinyatakan lengkap. Berangkat dari pemahaman penegakan hukum yang tidak menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, dan sikap ngototnya penegak hukum untuk melihat keterlibatan pelaku merupakan terjebak dengan hak-hak yang bersifat teknis yang sulit pembuktiannya. Padahal dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, maka tidak perlu dibuktikan apakah para pelaku melakukan perbuatan itu atau tidak, tapi penegak hukum bisa membuktikan bahwa karena kesalahan atau kelalaian dari Lapindo menyebabkan bencana. Dengan pembuktian sederhana ini, maka kasus Lapindo bisa disidangkan di muka hukum. Karena kesalahan atau kelalaian dari Lapindo menyebabkan bencana itu sudah cukup untuk disidangkan dalam pembuktian. Dan perusahaan yang bertanggung jawab dalam bencana Lapindo dapat dipersalahkan dan bertanggungjawaban pidana. Prinsip tanggung jawab mutlak inilah yang salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai kejahatan baik kesengajaan atau kelalaian dari perusahaan lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan prinsip yang sederhana dan pembuktian yang mudah menyebabkan berbagai kejahatan di berbagai dunia dapat diselesaikan. Dan di Indonesia sudah diadopsi di berbagai ketentuan di luar KUHP. Seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka pernyataan dari berbagai kalangan harus mendapat respon agar implementasi undang-undang ini sudah selayaknya diterapkan sebagai salah satu solusi mengatasi berbagai kejahatan lingkungan hidup. Yang ketiga, konsep tanggung jawab mutlak dalam perspektif hukum perdata. Bahwa penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan didasarkan pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Akan tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala, khususnya mengenai masalah beban pembuktian. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah membuktikan unsur yang terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama unsur kesalahan dan unsur hubungan kausal yang mengandung asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan, serta masalah beban pembuktian yang menurut pasal 1865 atau pasal 163 HIR atau pasal 283 RBG merupakan kewajiban penggugat. Prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan gagasan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang tertuang dalam pasal 88. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Dalam lapangan hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban pidana perdata. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal dua jenis pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban mutlak atau ketat atau strict liability, suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Di mana konsep pertama tersebut dikenal sebagai yang termuat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi seringkali menimbul kesulitan dalam memprediksi risiko timbul dari suatu kegiatan industri. Dengan mengandalkan doktrin pertanggungjawaban liability based on the fault, maka penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam unsur kesalahan, sehingga apabila tergugat atau pencemar berhasil menunjukkan kehati-hatiannya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab. Guna mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkanlah asas tanggung jawab mutlak ini dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Di dalam strict liability, di mana seseorang harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya maupun tingkat kegiatannya. Namun, keberadaan asas tanggung jawab mutlak tersebut dalam pasal 88 Undang-Undang 32 Tahun 2009 ternyata belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bertentangan dengan sistem dalam pembuktian dalam proses hukum acara perdata yang telah ditentukan dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa barang siapa yang mendalilkan atas suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut. Yang berarti bahwa penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan telah terjadi pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kerugian, serta harus membuktikan adanya unsur kesalahan si pelaku dalam pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Dan apabila unsur kesalahan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada ganti rugi. Penerapan asas strict liability juga belum dapat dimaksimalkan dikarenakan ketentuan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini telah membatasi dalam hal tertentu dalam dapat digunakannya pertanggungjawaban secara mutlak, yaitu hanya terhadap pencemaran lingkungan yang mengandung limbah B3, bahan berbahaya dan beracun.
Padahal pencemaran dan perusakan lingkungan sekecil apapun pasti akan berdampak pada berkurangnya kualitas lingkungan hidup sebagai penunjang kehidupan manusia, yang akhirnya pasti juga akan berdampak pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Misalnya, penebangan pohon di hutan tanpa izin. Kegiatan penebangan pohon tersebut tidak menghasilkan limbah B3, akan tetapi apabila dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi banjir, longsor, yang akan berdampak langsung pada manusia, hingga bahkan dapat menyebabkan kematian bagi manusia. Dengan demikian, berdasarkan analisis dan keahlian saya, dapat saya simpulkan: 1. Dalam lapangan hukum pidana, prinsip tanggung jawab mutlak ini menegasikan pembuktian kesalahan berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental. Pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku, terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Prinsip tanggung jawab mutlak juga dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku. Dengan pembuktian yang sederhana ini, maka kasus terkait lingkungan hidup bisa disidangkan di muka hukum. Dan harapannya dengan pembuktian yang sederhana ini, maka kasus lingkungan hidup akan berkurang dan mudah-mudahan nanti menjadi hilang. Dan perusahaan yang bertanggung jawab dalam kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara pidana. Prinsip tanggung jawab mutlak inilah salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai kejahatan, baik kesengajaan ataupun kelalaian dari perusahaan lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan prinsip yang sederhana dan pembuktian yang mudah menyebabkan berbagai kejahatan di berbagai dunia dapat diselesaikan. Di Indonesia sendiri sudah diadopsi di berbagai ketentuan di luar KUHP seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka pernyataan dari berbagai kalangan harus mendapat respon agar implementasi undang-undang ini sudah selayaknya diterapkan sebagai salah satu solusi mengatasi berbagai kejahatan lingkungan hidup. 2. Dari yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, konsep pertama yang dikenal sebagai yang termuat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan. Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. 3. Mereka yang menggugat pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945. Menurut penulis dan keahlian saya, argumen ini tidak relevan karena justru ketentuan tentang strict liability ada untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bayangkan jika konsep ini dihilangkan dan unsur pembuktian ini konsepnya juga diubah, maka kasus tentang lingkungan hidup akan bertambah. Dengan adanya konsep ini saja, kasus lingkungan hidup sudah banyak, apalagi dihilangkannya atau kurang diperketat mengenai konsep ini, maka kasus lingkungan hidup akan bertambah banyak yang akan mengakibatkan berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri.
Oleh karena itu kita harus peduli dengan gugatan itu dan mengambil sikap, karena berpotensi menjadi ancaman bagi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan juga mengancam hak-hak lingkungan hidup yang mempunyai mekanisme tersendiri untuk sesuai dengan daya dukungnya. Sekian, terima kasih.